Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian? Ya, ketemu lagi dengan saya Hari Septiawansa. Saya salah satu co-founder dari Situs Pintar, teman-teman sekalian ya. Senang hari ini bertemu dengan Anda, ketemu dengan orang-orang hebat yang punya antusiasme lebih, yang mau belajar, yang mau berjuang untuk sama-sama berjuang demi impian masing-masing. Ya, baik teman-teman sekalian, beberapa waktu yang lalu banyak sekali email yang masuk ke kita, pertanyaan offline juga banyak. Dan hal ini mungkin sering Anda tanyakan nih, apalagi buat teman-teman yang baru mulai dengan usahanya atau bisnisnya. Nah, pertanyaannya sederhana teman-teman sekalian, ya. Bagaimana tips agar jualan kita laris, ya? Mungkin ini bukan pertanyaan kamu, tapi ini pertanyaan semua orang yang hari ini sedang menjalankan bisnis, ya. Baik, teman-teman sekalian, pertanyaan tersebut kita harus mulai dulu bagaimana sih tahapan konsumen dalam berbelanja. Ya, dan ini tidak berlaku hanya untuk online saja teman-teman sekalian, tapi berlaku juga untuk offline. Jadi setiap kegiatan, setiap belanja konsumen atau setiap Anda berjualan itu semua ada polanya. Apapun itu di dunia ini pasti menghasilkan sebuah pola teman-teman sekalian. Nah, untuk supaya kita tahu bisnis kita laris atau tidak, kita harus tahu dulu nih bagaimana sih pola konsumen berbelanja. Karena kalau kita tidak tahu hal yang dasar, bagaimana kita memasarkannya ya. Setuju ya teman-teman sekalian? Nah, seperti apa sih pola konsumen berbelanja? Yuk kita masuk ke tahap berikutnya. Nah, tahap pertama teman-teman sekalian, konsumen berbelanja dengan cara melihat dulu. Ya, ini fase yang paling penting dalam menentukan ketertarikan konsumen terhadap barang yang dilihat ya. Nah, wajar hal ini karena apa? Karena pertama kali kita mau belanja pasti kita lihat dulu nih tampilan produknya. Foto produknya menarik atau tidak. Ya, sebagai contoh nih teman-teman ketika belanja mungkin di satu mall ada dua toko nih teman-teman sekalian. Nah, yang satu toko ini punya barang yang punya kualitas bagus, harganya murah, tapi barangnya ketika kita lihat itu sangat berdebu. Nah, ada toko sebelahnya itu barang yang sama, mungkin harganya jauh lebih mahal, tapi karena tampilannya menarik, kemasannya menarik, tidak ada debu sama sekali, maka otomatis kita akan tertarik dengan barang di toko yang di sebelahnya teman-teman sekalian ya. Artinya apa? Kalau tampilannya bagus, packagingnya bagus, maka di awal orang akan tertarik untuk membeli barang yang kita jual. Nah, ini pola yang pertama. Nah, berikutnya apa? Setelah kita tertarik nih sebagai konsumen atau konsumen melihat barang kita sangat-sangat bagus. Nah, fase berikutnya mereka akan mulai berpikir nih teman-teman sekalian. Nah, di fase ini konsumen akan mulai melihat review video, mungkin bagi yang berbelanja online ya, terus melihat tutorial seperti apa sih cara penggunaan barang tersebut, atau mungkin sering sekali mereka bertanya ke orang lain ya mengenai barang yang diminati. Atau di sini kita mulai berpikir nih tentang budget. Nah, mungkin ada satu jam tangan bagus, harganya juga lumayan bagus. Nah, mungkin kita di sini mulai nih mempertimbangkan kira-kira sesuai nggak ya dengan kebutuhan kita dan keuangan kita gitu. Dan di fase ini biasanya mulai mencari informasi nih, para konsumen biasanya mencari informasi dari teman-teman, dari review atau dari informasi yang disampaikan. Nah, atau mungkin di ketertarikannya mulai berpikir dari bertanya dengan SPG nih teman-teman. Mungkin ada yang pernah datang nih ke satu mall karena tertarik dengan satu barang, mulai nih ya bertanya-tanya seperti apa kualitasnya dan seperti apa harganya. Nah, begitu teman-teman. Nah, di fase berikutnya, fase ketiga setelah berpikir apa sih yang dilakukan? Nah, mulai kita membeli barang tersebut atau konsumen mulai membeli barang yang membuatnya tertarik. Nah, setelah dilihat barangnya bagus, bertanya informasinya juga cukup bagus, dia lihat kualitasnya bagus, akhirnya dia mulai membeli teman-teman sekalian. Dan ini mungkin pola yang biasa kita lakukan, kita lihat barangnya bagus, mungkin kita berpikir sejenak apakah bagus, mungkin ketika sesuai dengan kebutuhan dan keinginan kita, dan budgetnya kita juga ada, mulai kita membeli barang tersebut. Nah, sudah masuk ke tahap membeli, apa sih berikutnya yang dilakukan oleh konsumen? Nah, setelah beliau merasa puas atau konsumen tadi merasa puas teman-teman sekalian, kita akan berbagi pengalaman ya. Nah, banyak sekali yang tanpa kita sadari akhir-akhir ini orang ketika membeli barang otomatis dia mulai memposting di Instagram misalnya, di Facebook. Nah, kemudian dia mulai bercerita ke teman-teman. Kenapa? Karena barang yang dibeli tadi dia merasa puas teman-teman sekalian. Nah,
Kalau kita lihat 4 pola inilah yang terjadi pada konsumen ketika dia mau membeli barang. Dan ketika 4 pola ini terjadi secara terus-menerus, dia berbagi pengalaman, akhirnya dengan berbagi pengalaman, ada orang lain yang melihat, menjadi tertarik, dan membeli. Nah, maka barang teman-teman sekalian atau produk yang ditawarkan, maka akan terjadi penawaran atau terjadi pembelian secara terus-menerus. Dan ketika ini konsisten, bukan tidak mungkin akan terjadi ledakan omset terhadap bisnis yang kita bangun. Nah, pertanyaan berikutnya teman-teman sekalian, lantas apa yang harus kita lakukan? Nah, kita sudah tahu nih polanya seperti apa, kemudian mereka seperti apa untuk membeli barang. Nah, pertanyaannya apa yang harus kita lakukan untuk menarik minat mereka? Nah, ada beberapa tips yang mungkin ini bisa kamu lakukan atau mungkin bisa dipraktekkan agar bisnis yang kita lakukan atau promosi yang kita lakukan itu bisa mendapat minat beli yang banyak. Nah, apa saja? Nah, baik kita bahas satu persatu secara ringkas. Yang pertama, foto produk ya. Bagi teman-teman mungkin yang jualan online atau mungkin yang offline. Nah, kalau yang jualan online mungkin harus dipastikan foto produk itu dipastikan harus menarik ya. Selain harus menarik, harus juga jelas. Nah, banyak sekali kalau kita lihat kesalahan-kesalahan ketika orang jualan produk, itu fotonya itu biasanya buram atau tidak terfokus. Nah, ini akhirnya membuat orang tidak menarik untuk tidak tertarik untuk melihat postingan kamu nih. Jadi akhirnya ketika orang tidak melihat, maka dipastikan dia tidak akan mengikuti pola berikutnya. Nah, ketika produk kamu di etalasenya sudah bagus, nah foto tampilan produknya bagus, maka dipastikan orang akan banyak minimal melihat. Dan ini menentukan traffic kamu seperti apa. Ketika traffic itu naik, maka tingkat closingan kamu atau tingkat penjualan kamu juga berpotensi besar untuk naik. Nah, jadi foto produk atau tampilan produk atau pajangan produk pastikan kamu punya di toko atau di toko onlinemu itu pastikan menarik, dan selain menarik harus jelas. Nah, berikutnya apalagi teman-teman sekalian, harus dengan copywriting yang menarik atau kalimat-kalimat yang menarik. Nah, seperti apa? Mungkin info produk harus jelas, kemudian mungkin bisa ditambahkan bahannya seperti apa. Nah, kenapa harus membeli? Jadi ini copywriting ini harus jelas teman-teman sekalian ya. Nah, di materi berikutnya kita akan bahas nih kupas tuntas bagaimana sih sebenarnya membuat copywriting itu yang menarik ya. Bagaimana copywriting kamu menarik atau bagaimana caption kamu itu menarik traffic atau menarik pelanggan untuk datang ke tokomu. Nah, setelah copywriting ini menarik, nah apa yang harus dilakukan? Nah, ini berhubungan dengan copywriting teman-teman sekalian ya. Ciptakan call to action atau ciptakan scares, ciptakan keterdesakan. Nah, keterdesakan seperti apa? Contoh, nah teman-teman mungkin pernah melihat barang buy one get one. Nah, itu kan ada keterdesakan atau promo terbatas. Contoh nih, kamu punya satu barang, kamu bikin promo khusus sampai jam 12 itu kita kasih diskon 50%. Nah, yang berakibat apa? Orang akan belanja di toko kamu gitu. Atau mungkin bisa juga buat kamu nih yang berulang tahun pada hari ini. Nah, itu kalimat-kalimat yang membuat keterdesakan teman-teman sekalian. Jadi ada orang yang harus membeli pada saat itu juga tanpa dia berpikir. Nah, dan berikutnya mungkin materi ini akan kita kupas tuntas lagi bagaimana copywriting dan call to action. Nah, selanjutnya apa lagi yang harus dilakukan untuk supaya setelah dia beli dia juga mau berbagi. Nah, kamu bisa ajak nih untuk mereka berbagi nih teman-teman sekalian. Nah, caranya gimana? Kamu bisa ajak mereka untuk berbagi di sosial media. Nah, seperti contoh itu kalau kita tahu teman-teman sekalian ya seperti kopi Starbucks. Nah, kalau kamu tahu kopi Starbucks itu di setiap cupnya itu ada nama pembelinya. Nah, ketika si pembeli itu dengan bahagia atau dengan sangat senang namanya ditulis, maka dia akan mempromosikannya atau memposting foto dari kopi si Starbucks tadi. Yang berakibat apa? Starbucks akan memiliki iklan dari konsumen-konsumennya. Nah, mungkin kamu bisa pakai yang cara yang seperti itu teman-teman sekalian ya. Atau mungkin kamu bisa bikin giveaway untuk mempromosikan di media sosial dengan cara kampanye sosial mungkin gitu. Kemudian atau kamu bisa bikin kuis.
di sosial media kamu. Agar apa? Agar traffic yang datang ke toko kamu itu juga besar antusiasmenya. Dan kalau antusiasmenya besar, bukan tidak mungkin yang membeli juga pasti besar, teman-teman sekalian ya. Nah, selain itu apalagi? Nah, berikutnya yang tak kalah penting itu adalah customer service yang handal atau pelayanan customer service ya. Ya, percuma kamu sudah punya foto produk bagus, copywriting menarik, sudah menciptakan call to action, traffic di sosmed kamu bagus, tapi ketika customer service kamu bermasalah, ya orang juga tidak akan mungkin mau datang. Nah, contohnya seperti apa? Misalnya nih, ketika diajukan pertanyaan, nah kamu menjawab dengan ramah atau tidak, nah kemudian fast respon atau tidak. Nah, jadi untuk customer service itu juga sangat penting teman-teman sekalian, karena konsep dari bisnis itu adalah melayani. Ya, customer is the king. Jadi customer itu adalah raja dan raja itu harus dilayani dengan sebaik-baiknya. Karena kalau mereka sudah dilayani dan mereka sudah nyaman, nah otomatis dia akan menjadi customer setia Anda, teman-teman sekalian ya. Nah, yang terakhir yang tak kalah penting yaitu adalah produk yang berkualitas. Nah, kalau produk kamu sudah berkualitas, otomatis produk itu akan berbicara sendiri, teman-teman sekalian. Ya, kualitas tidak akan membohongin harga. Jadi, ketika harga itu bagus, maka kualitas juga bagus. Nah, kalau produknya sudah berkualitas, maka produk itu akan menjadi iklan dengan sendirinya. Ya, teman-teman sekalian. Nah, berikut ini adalah tips yang bisa kamu lakukan untuk menjalankan bisnis kamu, bagaimana caranya agar laku, teman-teman sekalian ya. Setelah ini kamu bisa praktekkan dan kamu bisa terus belajar melalui Pintar Academy, melalui situs Pintar, di mana kamu akan di-upgrade skillmu menjadi profesional, bisnismu menjadi lebih besar lagi, teman-teman sekalian. Ya, baik, ya mungkin itu aja pertemuan kita hari ini. Mungkin itu aja materi yang hari ini kita bisa sampaikan, teman-teman sekalian. Pastikan Anda tetap update terus ilmu di situs Pintar dan Pintar Academy, teman-teman sekalian, karena di sini banyak sekali ilmu yang nantinya akan dibagikan berdasarkan pengalaman yang sudah teruji. Jadi bukan hanya sekedar teori, teman-teman sekalian, tapi melainkan pengalaman-pengalaman orang-orang yang sudah membuktikan hasilnya. Ya, baik, mungkin itu saja yang saya sampaikan, teman-teman sekalian. Terima kasih sudah menyaksikan acara ini. Terima kasih sudah mendengarkan apa yang kami sampaikan ya. Sampai jumpa di video-video Pintar Academy berikutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.